Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Mudah-mudahan di pagi yang cerah ini kita selalu dikasih kesehatan, dikasih rezeki yang melimpah. Amin. Oke teman-teman, kegiatan kita hari ini tanggal 21 Juli 2024. Kegiatan kita yaitu penyepraian yang ke-8 ya. Yang kemarin kita spray yang ke-5, 6, 7 itu menggunakan kalinet yang di rolling dengan MKP. Nah kemudian untuk yang spray ke-8 ini kita ganti dengan pupuk Merauke Kalinitra. Nah ini teman-teman pupuknya ada di saya kemarin sudah beli. Pupuk Merauke Kalinitra ini kandungan nitrogennya dalam bentuk nitrat dia ada 13%. Kemudian kaliumnya ada 46%. Nah kenapa saya pakai Merauke Kalinitra? Karena dia mempunyai kandungan nitrogen dalam bentuk nitrat 13%. Sedangkan untuk di Kalinet dan juga MKP itu tidak ada. Makanya kita sudah saatnya ganti ke Merauke Kalinitra di penyepraian yang ke-8 ini. Nah penyepraian yang ke-8 ini usia cabai kita sudah 74 HST ya, 74 hari setelah tanam. Nah kenapa saya ganti, apakah ada masalah? Tidak ada masalah, tidak. Buahnya juga lebat-lebat, cuman untuk lebih mencukupi nitrogennya, karena semakin besar tumbuhan kita juga semakin buahnya juga banyak, jadi kita tetap membutuhkan nitrogen ya dari bentuk nitrat ya. Nah teman-teman semua, selain kita nanti menggunakan Merauke Kalinitra, nanti kita juga akan spraykan kalsiumnya ya. Nah kalsium ini saya kan pakai Kalha. Nah saya kan pakai Kalha ini teman-teman. Nah Kalha ini nanti kita akan spraykan juga. Biasanya kan Kalha ini kita kocorkan ya, tetapi kali ini kita untuk memenuhi kalsium, menambah kalsium, jadi kita ada yang dispraykan juga. Nah untuk takarannya ini nanti sekitar 30 gram per 15 liter air. Nanti kita pakai 15 liter air ya teman-teman ya. Oh iya, untuk Kalinitra juga sama ya teman-teman ya. Takarannya nanti pakainya 30 gram per 15 liter ya, pemakaiannya juga ya. Nah tapi nanti kita kan nggak ada timbangan gram-graman, perkiranya pakai 2 sendok makan lah. Terus kenapa kok Kalhanya ada yang disemprotkan juga, kenapa nggak dikocor semua? Jadi gini teman-teman, untuk mencukupi kebutuhan kalsiumnya, kita nggak tahu nanti apakah kalau dikocor itu terserap semua atau enggak. Jadi kita makanya bagi dua, ada yang dikocor, kemudian ada yang dispray lewat daun. Nah, jadi untuk yang dikocor juga sama takarannya, tapi kalau yang dikocor itu saya pakainya 20 liter air ya. 20 liter air itu 2 sendok makan ya. Nanti kalau untuk yang dispray ya kurang-kurang dikit nggak apa-apa lah, atau disamakan juga nggak apa-apa nanti gitu. Nah terus kalau bertanya, berarti MKP sama Kalinetnya udah nggak dipakai lagi dong gitu. Kalau Kalinet kita masih tetap pakai ya, tapi dalam pengaplikasiannya kita kocorkan. Jadi sekarang kita tuker, kita rolling. Jadi untuk Kalinet itu yang tadinya spray kita kocorkan. Kemarin di pengocoran ke-4 kita udah kocorkan ya. Pengocoran ke-4 sama ke-3 kayaknya kemarin kita udah pengocoran ini pengocoran pupuk susulan ya teman-teman ya. Jadi kita kemarin udah pakai Kalinet ya. Jadi kenapa Kalinet masih tetap saya pakai? Karena Kalinet itu ada kandungan boronnya. Jadi untuk memenuhi unsur boron, jadi kita kocorkan saja gitu kan. Jadi untuk kalium dan nitrogen dalam bentuk nitrat kita udah disuplai dari Kalinitra ya. Nah Kalinitra ini
lumayan besar loh ya, 46% untuk apa namanya, kaliumnya. Kemudian untuk kalsiumnya yang dispray kita dapatkan nanti dari Kalha. Jadi Kalha ini kan 37% CaO-nya ya kan, tapi lumayan, itu kan lumayan juga kan gitu kan. Nah, jadi untuk kalsium yang dispray kita dapatkan dari Kalha, kemudian kaliumnya kita dapat dari Kalinitra, sama nitrogennya juga dapat Kalinitra. Kemudian untuk yang dikocor itu yang pertama kalsiumnya dapat dari Kalha, kemudian ada tambahan NPK 16-16-nya, nutrisi seimbangnya, kemudian ada tambahan lagi boronnya dari Kalinet gitu ya. Walaupun di Kalinet ini kita juga dapat tambahan lagi unsur hara, kalium dan fosfat, jadi double, tapi nggak apa-apa karena kita juga semprotnya dan sebagainya seminggu sekali, jadi butuh juga yang kalium dan fosfat yang cukup ya teman-teman ya. Jadi unsur ini kita lengkapin semua nih ya teman-teman ya, mulai dari kalsiumnya, kaliumnya, kemudian boronnya, kita jadi ada semua. Nah, kemudian untuk nutrisi mikronya, Vitoflex-nya kita spraykan aja tiap 2 minggu sekali teman-teman ya. Kemarin kan minggu kemarin kita spray yang ke-7 kita udah pakai, jadi minggu yang ke-8 ini nanti kita nggak pakai untuk spray Vitoflex-nya. Sebenarnya selain dari Vitoflex juga kita ada tambahan dari asam amino yang saya buat sendiri, itu kandungan mikronya juga lumayan banyak itu kan, kayak mangan, besi, ada semua gitu ya. Nah, itu juga kan kita ada kocor juga ya, asam amino yang kita buat itu ada yang kita kocor kan sekarang kan, jadi ya dari situ juga kita udah dapat kandungan mikronya ya. Baik teman-teman, untuk mempersingkat waktu kita mulai saja untuk pencampurannya, bahan-bahannya. Oh iya teman-teman, jadi kalau untuk dispray Kalha ini harus dicairkan terpisah dulu ya, karena kita spray bukan kocor. Kalau kemarin kan saya bilang kocor itu tidak masalah kalau mau dicampur semua, walaupun menggumpal tidak kompatibel juga tidak masalah karena dikocor. Tapi kalau untuk saat ini kan kita ada spray, nanti kalau kita campur langsung menggumpal jadi nyumbat di tangki sprayernya nanti ya, jadi di spuyernya nanti tersumbat, jadi kita nggak bisa keluar. Makanya kita cairkan dulu terpisah untuk Kalhanya. Nah, Kalha kita aduk terpisah, setelah aduk terpisah baru dicampurkan jadi satu ke ember, baru kita masukkan ke tangki. Oke teman-teman, kita campur dulu ya. Nah, oke ya teman-teman ya, yang pertama kita larutkan dulu Merauke Kalinitranya. Ini kita pakai 30 gram, tapi karena kita nggak ada timbangan ya, kita kira-kira sekitar 2 sendok makan ya teman-teman ya. Nah, kemudian kita larutkan dulu. Lebih dianjurkan ke daun ya teman-teman ya, Kalinitra ini ya. Kemudian kita masukkan vulkannya. Ini obat keriting kita ikutkan terus ya, untuk menjaga keritingnya. Kita pakainya 20 ml atau dua tutup ini untuk vulkannya. Mudah-mudahan keritingnya bisa sembuh ya teman-teman ya. Tapi memang dari awal spray vulkan sih sampai spray yang kalau nggak salah ini yang ketiga apa kedua ya, ketiga apa keempat ya, kedua kayaknya. Ada perkembangan
ada perubahan. Kemarin saya share juga tuh, yang tadinya keriting parah udah mendingan lah gitu, ada perubahan. Terus kita tambahkan untuk insektisidanya, masih sama saya nggak ganti-ganti ya untuk insektisidanya ya teman-teman ya. Saya masih pakai Abasel, kita pakai 10 mili. Ini kita airnya nanti udah pakai 15 liter ya teman-teman ya, nggak 10 liter lagi. Makanya takarannya juga kali nitranya 30 gram, kalahannya juga nanti 30 gram. Tapi kalahan nanti kita pisahkan dulu, mencairkannya pisahkan, baru nanti setelah larut air baru kita campurkan. Kemudian untuk koper WP nya sama, kita pakai 2 sendok makan, tapi 2 sendok makan kecil ya. Nggak usah penuh-penuh, 2 sendok makan, nggak usah munjung. Nah, kita aduk lagi. Sampai larut pokoknya, karena kalau nggak larut yang ditakutin menyumbat di sprayernya nanti untuk penyepraiannya. Nah ini kita teman-teman kita pisahkan dulu, baru kita larutkan yang kalahannya ya. Kita larutkan kalahannya terpisah. Kita isi air dulu. Oke. Oh, banyak binatang. Nah, oke, untuk kalahannya kita larutkan 2 sendok makan. Tuh. Wah. Kita larutkan sampai larut. Nah ini ya teman-teman ya, ini yang sebelah kanan saya ini Kalha, kemudian yang sini Merauke Kali Nitra sama Abasel dan juga Vulka sama koper WP ini. Dan ini kita campurkan jadi satu, tapi ini udah kita terpisah dulu ya teman-teman ya. Baru kita gabungkan ya teman-teman ya, baru kita campurkan. Ini udah larut sih. Tuh ya teman-teman ya, larut ya udah ya.
Pokoknya mulai dari daun, batang, semua kita semprotkan ya. Biar hasilnya maksimal. Oke teman-teman, kegiatan kita hari ini sudah selesai untuk penyepraian yang ke-8. Saya bukan bermaksud menggurui atau mengajari teman-teman semua. Kita di sini sama-sama belajar. Saya juga masih pemula. Kita hanya sharing-sharing aja untuk pemupukan cabai ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, terutama untuk para Pak Suhu yang sudah berkecimpung lama di dunia pertanian khususnya cabai. Mungkin ada salah-salah pupuk kita atau salah-salah kata-kata kita, mohon dimaafkan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti saya dari awal sampai akhir. Bukan sampai akhir sih, sampai spray yang ke-8 ini ya gitu ya. Mudah-mudahan menjadi bahan sharing, dan jika ada yang bagus silahkan ambil, dan jika yang menurut teman-teman semua kurang bagus silakan buang. Dari saya akhirul kalam, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pertanian.